Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak kecil, Zaki selalu dikenal dengan matanya yang terang dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak hanya melihat dunia, tetapi merasakannya dengan hati. Dengan mata coklatnya yang besar, ia mampu membaca setiap detil kehidupan di sekitar. Mulai dari senyum ibunya yang hangat, hingga bunga liar yang tumbuh di halaman belakang rumah. Dunia baginya adalah sebuah lukisan yang penuh warna. Namun, hari-hari bahagia itu mulai pudar ketika Zaki berusia 12 tahun. Semua berawal dari sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, disertai dengan pandangan kabur yang sulit ia jelaskan. Awalnya, ia pikir itu hanya masalah biasa, mungkin kelelahan akibat terlalu lama bermain game atau belajar. Tetapi, ketika pandangannya semakin kabur dan ia tidak bisa membedakan wajah orang di dekatnya, ibunya mulai khawatir dan membawanya ke dokter. Kunjungan demi kunjungan ke dokter mata, serta serangkaian tes yang mengerikan, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Zaki didiagnosis dengan kelainan mata yang langka dan sangat agresif, retinopati degeneratif. Penyakit ini menyebabkan sel-sel retina di matanya secara perlahan mati, yang berarti penglihatannya akan semakin berkurang hingga akhirnya ia tidak bisa melihat lagi. Zaki merasa dunia di sekelilingnya mulai hancur. Ia yang dulu penuh rasa ingin tahu dan selalu ingin tahu lebih banyak tentang dunia, kini hanya bisa duduk diam menatap kegelapan yang semakin menghampirinya. Ibu dan ayahnya tidak tahu harus bagaimana. Mereka berusaha mencari pengobatan terbaik, berkonsultasi dengan banyak dokter, tetapi kenyataannya tak ada yang bisa menyelamatkan penglihatannya. Zaki tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan kosong yang mulai mengisi hatinya. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa seolah-olah kehilangan dunia yang begitu ia cintai. Waktu yang ia miliki untuk melihat semakin sedikit, dan ia hanya bisa merasakan kehadiran dunia dengan cara yang berbeda, cara yang lebih sunyi, tanpa warna. Tapi meskipun begitu, di setiap keheningan, ada satu hal yang tetap menguatkan Zaki, harapan. Harapan bahwa mungkin suatu hari, meski matanya tak lagi bisa melihat, ia akan menemukan cara lain untuk memahami dunia. Semakin hari, Zaki merasakan penglihatannya semakin memudar. Awalnya, ia masih bisa melihat bayangan samar, seperti sekelebat bentuk dan warna yang jauh. Namun lama-kelamaan semuanya menjadi gelap. Sekolah, yang dulu ia anggap sebagai tempat penuh petualangan dan teman-teman, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan dan asing. Setiap kali ia melangkah ke kelas, Zaki merasa cemas. Ia tak lagi bisa melihat papan tulis, tak bisa lagi mengenali wajah teman-temannya, atau bahkan menemukan tempat duduknya sendiri tanpa bantuan. Teman-teman sekelasnya mulai memperhatikan perubahan itu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Beberapa berusaha membantu, memberikan Zaki tangan mereka untuk memandu, namun Zaki merasa ada sesuatu yang memisahkan dirinya dengan dunia di sekitarnya. Ia merasa seolah-olah terisolasi di dalam ruang gelap, terperangkap dalam dunia yang tak bisa lagi ia sentuh dengan mata. Pada suatu hari, di tengah kebingungannya, Zaki teringat akan sesuatu yang pernah ia dengar dari ibunya. Mata itu memang bisa kehilangan penglihatan, tetapi hati dan pikiran tidak. Kata-kata itu menenangkan Zaki sebentar, tetapi kenyataan bahwa dunia luar semakin kabur dan tak bisa dijangkau hanya dengan indera lainnya membuatnya merasakan kehampaan yang semakin dalam. Ibunya tidak pernah berhenti mencari cara agar Zaki bisa tetap merasa seperti dulu. Mereka pergi ke berbagai rumah sakit, menjalani prosedur dan terapi yang tak ada habisnya. Namun, setiap usaha itu berakhir dengan ketidakpastian, dan penglihatannya semakin buruk. Keputusan untuk mengizinkan Zaki menjalani operasi terakhir yang bisa menyelamatkan matanya, ternyata juga tidak membuahkan hasil. Malam itu, Zaki duduk sendirian di kamarnya, menatap jendela yang kosong. Di luar sana, bintang-bintang bersinar, tetapi ia tidak bisa melihatnya lagi. Ketika Zaki akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan pernah melihat lagi, ia merasa seperti seseorang yang tenggelam dalam lautan gelap, sendirian. Dunia yang dulu begitu cerah dan penuh warna, kini hanya terasa kosong dan penuh kehampaan. Namun,
Satu hal yang tak bisa dicabut adalah kenangan tentang bagaimana mata itu pernah membawa ia untuk merasakan keindahan dunia. Kini, meskipun matanya tak bisa melihat lagi, Zaki mulai menyadari bahwa mungkin ada cara lain untuk melihat dunia, dengan hati. Waktu terus berlalu, dan Zaki semakin terbiasa dengan kegelapan yang kini menjadi teman setianya. Semua yang ia lakukan terasa berbeda, dan segala hal yang dulu dianggap remeh, kini menjadi tantangan yang besar. Tetapi, meski begitu, Zaki tidak menyerah begitu saja. Ia mulai menemukan cara baru untuk merasakan dunia, cara yang tak melibatkan matanya. Di rumah, ibunya seringkali menceritakan cerita tentang dunia luar, membimbing Zaki untuk membayangkan setiap detil yang ia ceritakan. Suara angin yang berbisik di pepohonan, bau tanah yang basah setelah hujan, atau hangatnya sinar matahari yang menyentuh kulit. Setiap cerita itu memberi Zaki gambaran baru tentang dunia yang tak lagi bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan dengan indera lainnya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlupakan oleh orang lain, bunyi langkah kaki teman-temannya yang datang dan pergi, aroma bunga yang mekar di taman depan rumah, dan suara riuh burung yang terbang di pagi hari. Suatu sore, Zaki duduk di halaman rumah, menikmati suara alam yang mengelilinginya. Angin berdesir lembut, dan ia bisa merasakan angin itu membelai wajahnya. Ia menutup matanya, mencoba meresapi suara dan sensasi yang datang. Ibunya mendekat dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya ibunya lembut. Zaki terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku merasa dunia ini tetap indah, Bu. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku masih bisa merasakannya." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia merangkul Zaki dengan penuh kasih. "Betul, Nak. Kadang, kita tidak perlu mata untuk melihat keindahan. Hati yang akan selalu menunjukkan jalan." Meskipun Zaki mulai menerima kenyataan bahwa penglihatannya tidak akan pernah kembali, ia mulai belajar untuk melihat dunia melalui cara yang lebih mendalam. Ia mulai belajar bermain alat musik, gitar, sebuah hadiah yang diberikan ibunya. Tangan-tangannya yang dulu gemetar kini mulai beradaptasi, menemukan alunan suara yang menyentuh hatinya. Melalui suara gitar yang dipetiknya, Zaki merasa ada kedamaian yang ia cari selama ini. Musik menjadi dunia barunya, dunia yang tidak memerlukan mata untuk melihat, hanya perasaan yang ia letakkan di dalam setiap nada. Namun, ada saat-saat gelap yang kembali datang, saat di mana Zaki merasa kesepian dan tidak ada yang mengerti penderitaannya. Malam-malam itu, ia sering terjaga, merenung dalam keheningan yang terasa begitu berat. Tetapi, meskipun sesekali air mata mengalir, Zaki tahu ia harus terus berjuang. Ia mulai menulis, bukan dengan pena dan kertas, tetapi dengan hati dan perasaan yang ingin ia sampaikan. Zaki mulai menyadari bahwa meskipun ia kehilangan penglihatannya, ia tidak kehilangan cara untuk mencintai dunia. Dengan setiap langkah, setiap sentuhan, setiap suara, ia belajar untuk merasakan lebih dalam. Dunia yang dulu begitu asing kini mulai terasa akrab. Seiring berjalannya waktu, Zaki mulai melihat kembali, bukan dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Bertahun-tahun berlalu sejak penglihatan Zaki menghilang, dan meskipun dunia luar tak lagi bisa ia lihat, ada satu hal yang ia temukan. Ada cahaya yang lebih terang daripada mata yang bisa melihat. Cahaya itu ada dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap kata yang ia ucapkan, dan dalam setiap hati yang ia sentuh. Zaki kini menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih penuh kasih daripada sebelumnya. Suatu hari, saat Zaki sedang duduk di teras rumah, bermain gitar di bawah langit yang mulai gelap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara langkah kaki datang menghampirinya. Zaki menoleh dengan lembut, dan meskipun ia tak bisa melihat siapa yang datang, ia tahu itu adalah teman lamanya, Dila. Dila adalah satu-satunya teman yang tidak pernah pergi, yang selalu ada untuk Zaki, menemani meskipun Zaki tak lagi bisa melihat dunia dengan matanya. Dila duduk di samping Zaki, mendengarkan alunan gitar yang mengalir lembut. "Lagu apa itu?" tanya Dila dengan suara lembut. Zaki tersenyum, meskipun Dila tidak bisa melihatnya. "Ini lagu yang aku buat sendiri," jawab Zaki dengan penuh rasa.
Lagu tentang dunia yang aku rasa, tentang dunia yang meskipun gelap, tetap indah. Dila terdiam, kemudian berkata, "Zaki, kamu benar-benar luar biasa. Aku merasa setiap kata dan nada yang kamu buat, begitu hidup." Zaki tertegun mendengar kata-kata itu. Ia tidak lagi merasa sepi atau terasing. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meskipun ia tak bisa melihat dunia luar, dunia masih sangat nyata bagi dirinya. Itu ada dalam setiap perasaan, dalam setiap hubungan yang ia bangun, dan dalam setiap langkah yang ia ambil. Ada banyak hal yang bisa dirasakan tanpa mata. Waktu terus berlalu, dan Zaki mulai mengajar anak-anak di lingkungan sekitar bermain musik. Ia mengajarkan mereka untuk tidak hanya menggunakan mata mereka untuk melihat dunia, tetapi juga hati mereka. Setiap kali ia mendengar tawa anak-anak yang bermain musik bersama, Zaki merasa bahwa dunia tidak pernah meninggalkannya. Dunia yang dulu penuh warna, meskipun kini terlihat gelap bagi matanya, tetap bisa dirasakan dengan indah. Suatu hari, Zaki duduk di taman, merasakan angin yang menyentuh wajahnya. Angin itu mengingatkannya pada hari-hari yang penuh harapan. Walaupun matanya sudah tidak bisa melihat lagi, ia merasa dunia tetap memberikan keindahan yang tak terhingga. Ia tidak lagi menginginkan penglihatannya yang dulu. Sebab, ia menyadari bahwa dunia ini tidak selalu bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Dunia ini tetap penuh warna, meskipun warnanya tidak terlihat oleh matanya. Dan di bawah langit yang kelam, Zaki merasakan bahwa cahaya yang sesungguhnya, cahaya kehidupan, ada dalam dirinya, dalam setiap perasaan yang ia bagi, dan dalam setiap langkah yang ia ambil. Cahaya itu tidak pernah padam, meskipun dunia luar semakin gelap. Dunia mungkin bisa mengambil penglihatannya, tetapi tidak pernah bisa menghapuskan cahaya yang ada dalam hatinya.